Monarch berjuang untuk kebangkitan monster purba, termasuk Godzilla, Mothra, Rodan, dan musuh utamanya, King Ghidorah, dalam perebutan supremasi yang mengancam umat manusia. Dan inilah cerita film Godzilla, King of the Monster. San Francisco, 2014. Di tengah-tengahnya pasca pertempuran antara Godzilla dan para Muto, pasangan Mark dan Emma Russell dengan putus asa mencari putra mereka, Andrew. Di antara debu dan puing, mereka terlihat sebuah tragedi yang merenggut nyawa putra mereka dan menghancurkan keluarga mereka selamanya. Saat memeluk putri mereka yang lebih muda, Madison, Emma menatap ke atas dan melihat siluet Godzilla yang menjulang di tengah kabut. Sebuah momen yang menanamkan benih trauma yang mendalam. 5 tahun kemudian, Mark dan Emma telah berpisah. Emma bekerja sebagai paleobiologis untuk Monarch, tinggal bersama remaja Madison. Ia mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan Orca, sebuah perangkat bioakustik yang dirancang untuk berkomunikasi dengan para Titan. Di sebuah fasilitas terpencil Monarch di Tiongkok, Emma dan Madison menyaksikan kelahiran kembali sesosok Titan kuno. Dari dalam telur raksasa, larva Mothra muncul. Merasa terancam oleh para prajurit yang menodongkan senjata, larva itu bereaksi dengan keras, menyemburkan jaring sutra yang lengket. Emma dengan cepat mengaktifkan Orca, menyiarkan frekuensi yang berhasil menenangkan Mothra. Madison bahkan bisa mendekati dan menyentuh makhluk agung itu. Namun, momen damai itu hancur ketika sekelompok teroris yang dipimpin oleh Alan Jonah menyerbu fasilitas. Mereka membantai para ilmuwan dan menculik Emma serta Madison. Di tengah kekacauan, larva Mothra berhasil melarikan diri. Monarch, kini di bawah tekanan pemerintah Alesia untuk membubarkan diri, merekrut Mark Russell. Mark, yang menyimpan balas dendam mendalam terhadap Godzilla atas kematian awalnya menolak untuk membantu. Namun, demi menyelamatkan putrinya, ia setuju untuk bergabung dengan tim Monarch yang terdiri dari Dr. Serizawa, Dr. Graham, Dr. Stanton, dan Dr. Eileen Chen. Mereka mengungkapkan bahwa belasan Titan lain telah ditemukan di seluruh dunia. Sebagai tanda kepercayaan, Monarch melepaskan Godzilla dari pengawasan mereka. Sang predator alfa itu segera berenang menuju Antartika, dengan armada Monarch mengikuti di belakangnya. Jonah membawa Emma dan Madison ke sebuah benteng es di Antartika. Di dalamnya membeku dalam es abadi. Titan terdapat 3 yang diberi kode nama Monster Zero, King Ghidorah. Saat tim Monarch tiba dan pertempuran pecah, sebuah pengungkapan terungkap. Emma bukanlah korban, melainkan dalang. Ia dengan sengaja mengambil detonator dan menghancurkan bahan peledak yang telah dipasang di sekitar penjara es itu. Dari retakan es, Ghidorah bangkit. Makhluk naga emas menjulang 3 itu menjulang ke angkasa. Tepat pada saat itu, Godzilla muncul dari laut untuk menantangnya. Pertarungan pertama antara 2 alfa pun terjadi. Semburan napas atom Godzilla berhasil dihindari oleh Ghidorah, yang membalas dengan petir dari ketiga kepalanya, menjatuhkan Godzilla kembali ke dalam jurang es. Dalam permulaannya, Ghidorah membunuh Dr. Graham sebelum terbang ke angkasa. Melalui komunikasi, Emma mengungkapkan filosofinya, manusia adalah infeksi bagi planet ini, dan para Titan adalah obatnya. Dengan melepaskan mereka, ia berharap dapat mengembalikan keseimbangan alam, sebuah penebusan kejam atas kehilangan putranya. Tim Emma dan Jonah bergerak ke Pulau Demara, Meksiko, di mana Titan lain, Rodan, tertidur di dalam gunung berapi aktif. Mereka membangunkannya. Rodan, sang iblis api, meledak dari puncak gunung, menghancurkan desa di bawahnya dan melenyapkan seluruh skuadron jet tempur. Ghidorah yang tertarik oleh ciuman itu, turun dari langit dan menantang Rodan. Pertarungan udara yang sengit berakhir dengan Ghidorah yang unggul menjatuhkan Rodan ke laut. Namun sebelum ia bisa mendaratkan pukulan terakhirnya, Godzilla kembali muncul untuk ronde kedua. Pertarungan brutal mereka terhenti saat Godzilla berhasil merobek salah satu kepala Ghidorah.
Tiba-tiba, militer Alilas meluncurkan senjata eksperimental, penghancur oksigen. Dampaknya sangat dahsyat terhadap lautan. Ghidorah berhasil terbang menjauh, sementara Godzilla menghilang dianggap mati. Di puncak gunung berapi, Ghidorah mendarat. Kepalanya yang putus beregenerasi dengan cepat. Ia kemudian mengeluarkan panggilan alfa yang menggelegar, sebuah frekuensi yang membangunkan semua Titan lain di seluruh dunia. Dari setiap sudut planet, para monster bangkit dan memulai amukan global, kini tunduk pada perintah raja palsu mereka. Di balik sebuah air terjun, kepompong Mothra bersinar. Ia muncul dalam wujud dewasanya yang megah dan bercahaya, lalu terbang melintasi samudra. Ia menemukan Godzilla yang ternyata selamat dari Oxygen Destroyer, namun dalam kondisi sesak nafas, menyerap radiasi di sebuah kota bawah laut kuno. Tim Monarch menyadari adanya hubungan simbiotik antara kedua Titan itu. Mereka menyusun rencana nekat untuk menghidupkan kembali Godzilla dengan menguraikan hulu ledak nuklir. Karena sistem persenjataan kapal selam mereka rusak, Dr. Serizawa secara sukarela mengorbankan dirinya. Ia membawa bom itu secara manual, mendekati Godzilla yang nyaris tak sadarkan diri, meletakkan tangannya di wajah sang raksasa, dan mengumpulkan bom tersebut. Mempercayainya tidak membunuh Godzilla, tetapi hanya memberikan kekuatan luar biasa. Ia bangkit, kini bersinar dengan energi atom yang meluap-luap. Melihat kehancuran tak terkendali yang disebabkan oleh Ghidorah, Emma menyadari kesalahannya. Madison, yang muak dengan tindakan ibunya, mencuri Orca dan melarikan diri ke Fenway Park di Boston. Di sana, ia menyiarkan frekuensi yang menarik semua Titan ke lokasinya. Ghidorah tiba, disusul oleh Godzilla yang kini super kuat. Pertarungan terakhir untuk takhta planet ini dimulai di tengah kota Boston. Mark memimpin tim penyelamat untuk menemukan Madison dan akhirnya bertemu dengan Emma yang juga datang untuk menebus kesalahannya. Mereka menemukan Madison selamat di bawah menikmati rumah masa kecil mereka. Di medan perang, Ghidorah nyaris mengalahkan Godzilla. Tiba-tiba Mothra turun dari langit, melumpuhkan kepala-kepala Ghidorah dengan jaring sutranya. Rodan, yang kini menjadi bawahan Ghidorah, menyerang Mothra. Setelah duel udara yang singkat, Mothra berhasil melumpuhkan Rodan dengan sengatnya. Ia kemudian kembali ke sisi Godzilla yang melemah. Saat Ghidorah akan menembakkan petirnya, Mothra terbang di antara mereka, menerima serangan itu dan menguap menjadi debu energi yang mengancam dan memberi kekuatan pada Godzilla. Emma tahu apa yang harus dia lakukan. Ia mengambil Orca dan mengendarai jeep. Menarik perhatian Ghidorah menjauh dari Godzilla yang sedang mengumpulkan energi. Tindakannya memberi Godzilla waktu yang ia butuhkan. Dengan raungan terakhir, Emma menghirup ledakan dari serangan Ghidorah. Godzilla kini dalam wujud Burning Godzilla, melepaskan gelombang panas nuklir yang dahsyat, melelehkan gedung-gedung di sekitarnya. Ia membakar sayap Ghidorah, menghancurkan dua kepala sekelilingnya, dan akhirnya menutupi tubuh sang naga alien dalam ledakan atom. Dari secepatnya, Godzilla muncul sambil menggigit kepala terakhir Ghidorah di mulut, lalu menghancurkannya. Para Titan lainnya, termasuk Rodan, tiba di Boston. Satu persatu mereka menampilkan kepala di hadapan Godzilla. Sang predator alfa itu mengeluarkan raungan kemenangan. Ia adalah raja yang sah. Dan cerita film pun tamat.